Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaid Raufiq Ilwaro, NIM 516 dari Prodi Informatika kelas K. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Orkom, yaitu membuat video presentasi tentang perangkat keras yang sudah saya pilih. Di sini saya memilih CPU dan external memory. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu CPU. Pengertian CPU. Unit Pengoperasian Sentral atau disingkat UPS, atau bahasa Inggrisnya disebut Central Processing Unit atau disingkat CPU, merupakan perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer atau hardware yang bertugas melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sendiri sering disebut sebagai prosesor atau otak dari komputer. Kemudian lanjut ke komponen dari CPU. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama, unit control berfungsi untuk mengatur jalannya program, kemudian register sebagai alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, ALU unit berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan oleh ALU. Terdiri dari dua bagian, yang pertama unit aritmatika dan unit logika boolean. Yang terakhir, CPU interconnection, berfungsi sebagai sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. Kemudian ada juga di sini cara kerja dari CPU. Dimulai dari yang pertama, saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung, maka nanti akan ditampung oleh central control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data, maka nanti akan ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut, maka nantinya akan ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register, dan dalam hal ini nantinya akan ditampung di operand register. Jika berdasar instruksi, pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditentukan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang external memory. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan eksternal memori, maka langkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sendiri digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket tempat informasi dibaca dan ditulis. Kemudian masuk ke pembahasan utama, yakni memori eksternal. External memory ataupun external storage ataupun secondary storage ataupun backing storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya saja bedanya internal memory terletak di dalam CPU dan eksternal ini letaknya di luar CPU. Kemudian jenis-jenis dari memori eksternal. Jenis-jenis memori eksternal cukup banyak, beberapa di antaranya adalah yang pertama disket.
adalah media penyimpanan yang sangat populer bagi personal komputer. Secara fisik, disket terbuat dari lempengan plastik yang berbentuk bundar di mana pada permukaannya dilapisi oleh magnet sebagai tempat untuk penyimpanan untuk menyimpan guratan-guratan data. Nah, di sini saya tidak menyebutkan biar tidak lama ya. Di sini adalah bisa dilihat sendiri bagian dari disket. Di sini saya menggunakan contoh pertama disket karena disket sendiri sudah jarang dibahas ya dalam komponen dari komputer seperti itu rasanya. Kemudian yang kedua ada hard disk, adalah salah satu media penyimpanan data yang cukup populer bagi mainframe ataupun PC. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik berbeda jika dibanding dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dengan dan menyatu di dalam CPU. Mekanisme yang menyebabkan data yang tersimpan bisa dibaca ataupun ditulis di dalam hard disk disebut sebagai disk drive. Contoh yang ketiga, CD-ROM. Secara fisik mempunyai bentuk seperti halnya CD audio dan merupakan suatu hasil pengembangan teknologi baru pada tahun 1983 serta bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data dengan kapasitas tinggi. CD-ROM secara umum dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak dipasarkan hingga ukuran gigabyte. Harga CD-ROM relatif murah apabila dibanding dengan disket ataupun hard disk. Contoh yang keempat ada magnetic tape, merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Mungkin itu saja dari saya pembahasan tentang perangkat keras, CPU, dan external memory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.